Halo guys, perkenalkan saya Bayu Permadi. Saya adalah mahasiswa Fakultas Pertanian dari kampus Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan bauran pemasaran 9P yang dilakukan oleh PT Nusaplan. Bauran pemasaran 9P yang dilakukan oleh PT Nusaplan adalah sebagai berikut. Sebelum memulai penjelasannya, saya akan mengenalkan PT Nusaplan. Secara singkat dahulu teman-teman, PT Nusaplan adalah tempat di mana jual beli tanaman hias yang melayani pengiriman hingga luar negeri. PT Nusaplan menyediakan banyak jenis tanaman dari Indonesia. Di sini saya akan memulai penjelasan pertama mengenai produk. Nusaplan menawarkan berbagai macam tanaman, termasuk spesies asli dan eksotis. Di antaranya Lia amabilis, Epipremnum papuanum variegata, dan Begonia dracopelta, dan masih banyak lagi. Selain itu, Nusaplan juga memperhatikan cara merawat tanamannya dari segi quality, variasi, continuity, dan sustainability. PT Nusaplan juga bisa memastikan semua tanamannya sehat dan siap tumbuh dengan dibudidayakannya pada iklim Jogja. Yang kedua ada price. Nusaplan ini berlokasikan di kota Jogja loh teman-teman. Lokasi yang sangat strategi untuk mendapatkan berbagai macam spesies tanaman. Selain itu, Nusaplan juga menawarkan pengiriman secara global untuk membawa tanaman yang eksotis pada konsumen. Jadi tidak hanya melayani pengiriman lokal saja loh teman-teman. Selain tempatnya strategis untuk pembibitian, cuaca, ketersediaan bahan, dan kemudahan akses dapat mudah ditemukan. Fasilitas ekspor yang disediakan oleh PT Nusaplan diantaranya dekat dengan kantor badan karantina, memiliki airport, dan banyak jasa pengiriman luar negeri. Selain itu, Jogja adalah kota wisata yang dapat membantu PT Nusaplan memudahkan dalam kegiatan promosi. Yang ketiga, price. PT Nusaplan juga memastikan nilai untuk tanaman lokal yang memiliki kualitas tinggi dengan harga kompetitif. PT Nusaplan ini juga menawarkan diskon loh teman-teman bagi pelanggan grosir dan pesanan yang jumlahnya besar. Jangan takut untuk berbelanja di Nusaplan karena harga yang ditawarkan sangat transparan dengan gambar yang ditampilkan. Yang keempat ada promotion. Dalam promosi yang dilakukan Nusaplan, ada strategi pemasaran dengan poin pentingnya. Yang kesatu, platform utama seperti Instagram, Facebook, YouTube. Yang kedua, konten edukatif dengan memberikan konten edukatif untuk pelanggan. Dan yang ketiga, konten interaktif dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada pelanggan. Serta melakukan kampanye digital seperti melakukan email marketing dengan mengirimkan newsletter berkala kepada pelanggan yang berisi informasi tentang PT Nusaplan dan iklan online. Nusaplan juga menggunakan iklan berbayar di platform seperti Google Ads dan media sosial lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nusaplan juga melakukan promosi spesial dan diskon, seperti penawaran musimai, paket bundel, dan loyalitas pelanggan. Yang kelima ada people di dalam PT Nusaplan. Terdapat 4 bagian orang yang mengelola bisnisnya. Yang pertama ada CEO Chief Executive Officer, yang kedua ada CEO Chief Operation Officer, yang ketiga ada CMO Chief Marketing Officer, yang keempat ada CFO Chief Financial Officer. Yang keenam ada proses. PT Nusaplan sangat memperhatikan pada bagian proses yang sangat ketat dalam memastikan kualitas tanamannya dengan beberapa pertimbangan seperti berikut. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan yang komprehensif dan perawatan sebelum pengiriman. Yang kedua, memastikan pembuatan dokumen dan sertifikasi telah dilakukan sebelum pengiriman. Yang ketiga, pengemasan yang aman untuk melindungi tanaman selama pengiriman. Yang ketujuh ada physical evidence. PT Nusaplan ini juga menyediakan bukti fisik dari komitmen terhadap kualitasnya loh teman-teman. Dengan contoh seperti memiliki greenhouse yang sesuai dengan standar Kementerian Pertanian, mempunyai laboratorium kultur jaringan. Yang kedelapan ada political power. Ada 3 poin yang dimiliki Nusaplan.
Yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi, yang mana Nusaplan sangat mematuhi semua peraturan ekspor dan impor yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, serta negara-negara tujuan ekspor, dengan memperhatikan standar dan regulasi internasional dalam perdagangan tanaman. Yang kedua, ada kerjasama dengan otoritas lokal. Di sini Nusaplan juga bekerja sama dengan otoritas lokal, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan memastikan pengambilan tanaman yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang terakhir adalah partisipasi dalam forum dan diskusi kebijakan dalam hal ini. Nusaplan juga ikut serta dalam forum-forum nasional dan internasional yang membahas kebijakan perdagangan tanaman dan lingkungan. Dan yang terakhir ada public relation. Public relation yang dilakukan oleh PT Nusaplan sangat luas sekali, dan ini beberapa yang sudah diterapkannya. Ada engagement dengan komunitas. Kegiatan ini dilakukan dengan berinteraksi secara aktif dengan komunitas pecinta tanaman melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram dan Facebook dengan membahas seputar tanaman. Yang kedua, kemitraan dan kolaborasi. Menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi seperti komunitas pecinta tanaman dan dalam acara seminar-seminar dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi tanaman hias. Yang ketiga, ada event pameran dan partisipasi dalam komunitas lingkungan. Kegiatan ini dilakukan Nusaplan dengan rutin berpartisipasi dalam pameran tanaman nasional dan internasional, serta ikut dalam inisiatif komunitas dan proyek lingkungan. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih, dan sampai jumpa kembali teman-teman.